Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Irfan, guru kelas 3 SD Negeri Bandung. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar pelajaran kelas 3 tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kelima. Ya, di sini ada beberapa gambar anak-anak. Mari kita perhatikan ya, menceritakan tentang apa gambar tersebut. Ya, ini gambar pertama. Ada tiga orang anak, mereka sedang bermain pasir. Ada Udin, Beni, dan Edo. Ya, bermain pasir, bermain tanah. Bahkan di sini Edo memegang cacing. Ya, selanjutnya gambar kedua. Ya, kalau teman-teman yang lain itu cuci tangan dahulu pakai sabun ya anak-anak. Nah, sedangkan Edo dia langsung mengambil makanan. Gambar selanjutnya ketiga, nah, teman yang tadi Udin sama Beni sudah cuci tangan pakai sabun. Nah, mereka makan, sedangkan Edo yang belum cuci tangan juga langsung makan tanpa mencuci tangan. Nah, terus gambar keempat, nah, di sini ada Edo yang sedang sakit. Nah, dijenguk sama Beni dan Udin. Nah, kenapa Edo bisa sakit? Nah, menurut kalian bagaimana anak? Ya, kita harus menjaga kebersihan, apalagi saat makan. Soalnya di tanah, atau hewan yang lainnya itu banyak bakteri yang tidak baik untuk tubuh kita, yang bisa menyebabkan penyakit. Inilah keempat gambar. Nah, dari keempat gambar tersebut, anak-anak coba buatlah cerita berdasarkan gambar yang ini di samping. Ya, buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan, oke. Tapi kalian buatlah pada buku tulis kalian. Nah, terus dari gambar tersebut anak-anak perhatikan kembali gambar seri ini, ya. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit. Nah, coba dari gambar ini, kenapa Edo bisa jatuh sakit? Ya, coba kalian tuliskan di buku tugas kalian. Agar tidak sakit, anak-anak ada aturannya sebelum makan. Apa saja itu? Ya, pertama, menjaga kebersihan makanan. Ya, makanan yang sudah disiapkan harus disimpan ya agar tidak terkena lalat. Kalau gambar ini itu dikasih kerudung ya anak-anak. Kalau namanya di tempat Pak Irfan kerudung. Kalau di tempat kalian apa? Ya, itu untuk menjauhkan lalat agar tidak menempel pada makanan. Kenapa? Karena lalat ya, itu membawa sumber-sumber penyakit. Ya, dia hinggap di kotoran, di tanah ya. Kalau nanti hinggap di makanan ya, bakteri-bakteri yang tidak baik itu bisa menempel pada makanan. Selain itu, kerodong ini juga bisa menjaga makanan dari debu-debu yang ada yang berterbangan di udara. Nah, gambar kedua, sebelum makan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus cuci tangan pakai sabun. Ya, ingat harus pakai sabun. Soalnya yang membunuh kuman dan bakteri itu sabun, ya anak-anak. Nah, kalau cuma cuci tangan, kemungkinan masih ada bakteri atau kuman yang menempel. Itu bisa membahayakan tubuh kita. Nah, banyak penyakit yang terjadi karena bakteri dan kuman masuk ke tubuh kita. Salah satunya diare, dan lain-lain. Nah, setelah cuci tangan, nah, sebelum makan kita juga harus berdoa. Ya, nah, usahakan kalau makan itu jangan berdiri tapi duduk ya. Dan berdoa itu sesudah dan sebelum dan sesudah makan. Jangan hanya salah satunya. Itu bentuk syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan karena telah memberikan nikmat kepada kita. Kita bisa makan, ya. Sudah tersedia. Nah, itu juga termasuk rasa syukur kita untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Jadi kalau makan juga harus memilih makanan yang baik untuk tubuh kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah,
Selanjutnya, aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, anak-anak, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan, kayak seperti gambar yang tadi ada kerodongnya. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan, ya, sama Allah. Makanlah sesuai kebutuhan. Ya, ingat, kalau makan itu sesuai kebutuhan kita, apa yang tubuh kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita inginkan. Ya, ada anak yang suka makan ciki, makan mie instan karena enak. Tapi yang dibutuhkan tubuh kita itu makanan-makanan yang bergizi, ya, harus seimbang. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya dan lain-lain, ya. Jadi harus bisa memilih apa makanan yang dibutuhkan tubuh kita dan harus bisa menghindari makanan yang tidak baik untuk tubuh kita, anak-anak. Selain itu, menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan itu merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila, anak-anak. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah disediakan, makanan yang baik untuk kita. Ya, harus dimanfaatkan dengan baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Selanjutnya, anak-anak, di sini ada gambar. Apa menurut kalian? Ya, di sini ada peternakan sapi. Ini sapi ada di peternakan, diberi makan. Ini sapi perah, anak-anak. Selanjutnya, sapi perah ini diambil susunya. Namanya sapi perah itu dimanfaatkan susunya. Terus hasil dari susu itu dibawa ke pabrik, anak-anak, untuk diolah. Bisa diolah menjadi apa? Ada susu bubuk, ada susu UHT. Jadi produk susu-susu yang ada di pasaran itu diolah dari susu sapi yang asli. Kenapa diolah? Karena tidak semua tempat itu punya bisa hidup sapi, punya sapi perah. Jadi agar merata itu diolah menjadi barang seperti ini agar distribusinya bisa kemana saja. Tapi perlu diingat, apapun jenisnya paling baik itu yang alami, anak-anak. Di sini susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ya, di sini ada tabel. Ingat kan cara membaca tabel? Kita lihat di atasnya. Baris paling pertama
ada nomor perusahaan dan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Kita lihat nomor 1. Ada perusahaan apa? Perusahaan A. Dia menghasilkan 1.200 kotak per bulan. Nah, nomor 2 perusahaan B. Dia menghasilkan 3.000 kotak per bulan. Nah, nomor 3 perusahaan C. Dia menghasilkan susu kemasan 4.800 kotak per bulan sampai perusahaan E. Nah, dari data ini anak-anak, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Bagaimana caranya? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Biar kita bisa mengetahui hasil dari jumlah susu antara perusahaan A dan D itu menggunakan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah, namanya penjumlahan bersusun. Masih ingatkah kalian tentang materi ini di kelas sebelumnya, anak-anak? Pak Irfan akan mengingatkan, tolong diperhatikan. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompoknya. Pertama cara menyelesaikannya. Tadi kan perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Sedangkan perusahaan D dia menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya, pertama kita harus meletakkan jumlah dari perusahaan A. Ada 1.200. Terus juga ditarik lurus ke bawah, harus sejajar nilai tempatnya antara satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, harus sejajar. Nah, di sini perusahaan D 3.250 sejajar antara satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, masih ingatkah nilai tempat kan? Terus kalau sudah sejajar kita jumlahkan. Kita ambil garis lurus. Kita jumlahkan dari yang paling kanan, dari yang paling kecil. Nilai tempat satuannya mana? Ini satuannya kan 0 dengan 0. Kita jumlahkan, hasilnya juga harus lurus anak-anak. Di bawahnya 0 tambah 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya setelah satuan kita menjumlahkan di nilai tempat puluhannya. Di atas itu ada nilai tempat puluhan itu 0. Kalau di perusahaan D itu 5, kita jumlahkan 0 dengan 5, hasilnya 5, kita tuliskan. Setelah itu nilai tempat ratusannya anak-anak, harus lurus sesuai nilai tempatnya. 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Terakhir di tempat ribuannya, 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Jadi anak-anak ingat, kalau ada soal seperti ini, soal cerita, harus ada kesimpulannya. Jadi jumlah susu kotak perusahaan A dan perusahaan D adalah 4.450 kotak susu. Sudah bisakah kalian? Kalau masih belum jelas nanti bisa ditanyakan ke Pak Irfan ya. Sekian dari Pak Irfan. Bila ada salah kata Pak Irfan minta maaf. Sampai jumpa pada materi besoknya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.